وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sesuatu yang dapat dijadikan mahar, ya. Yang pertama itu sesuatu yang dijadikan mahar adalah sesuatu yang memiliki nilai. Ini yang selalu saya tekankan di mana-mana ya. Jadi mahar itu bukan seperangkat alat sholat. Ini pendapat saya ya. Bukan perangkat alat sholat, bukan Al-Quran. Ya karena bahasanya adalah memiliki nilai. Loh, berarti Al-Quran nggak bernilai. Bukan gitu gitu. Bernilai di sini maksudnya bernilai yang bisa diperjualbelikan. Gitu. Kan seorang muslim kalau memperjualbelikan Al-Quran miliknya gitu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup itu kan kayaknya kan kurang kurang tepat, ya, kurang pas itu. Baik hissiyah secara kasat mata maupun maknawiyah, sehingga sesuatu yang dapat dijadikan sebagai mahar adalah satu, sesuatu yang memiliki harga dalam jual beli. Sekali lagi, ketika saya katakan kalau bisa jangan Al-Quran, bukan berarti Al-Quran itu tidak berharga, bukan. Gitu. Tapi lebih kepada gak pantas saja gitu Al-Quran kok diperjualbelikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari gitu. Mau beli beras itu jual Quran, mau beli beras lagi jual Quran lagi gitu. Kayaknya kok nggak pas gitu loh. Ya Al-Quran harusnya ada di rumah kita itu untuk dibaca, dipelajari, ditadaburi gitu ya, bukan dijadikan alat tukar menukar. Ya, maka dalam hal ini adalah yang dimaksud adalah yang bisa diperjualbelikan, yaitu segala sesuatu yang dapat dikuasakan, suci, halal, dapat diambil manfaatnya dan dapat diterima. Nah, contohnya adalah uang, benda berharga, dan yang semisalnya. Jadi uang ini mata uang gitu, bisa dalam bentuk mata uang manapun gitu. Kalau benda berharga ya tentu ya yang paling berharga hari ini di tengah manusia ya emas gitu kan. Atau mungkin sawah. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu an yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an tentang jumlah mahar Rasulullah SAW untuk istri-istrinya. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana sadaqatuhu li azwajihi sintai asaro uqiyatan wa nasyan." Bahwasannya mahar beliau SAW kepada istrinya adalah 12 uqiyah dan nasyan. Qalat ada terima Aisyah bertanya, kamu tahu nggak nash itu apa? Dia berkata, kultulah aku nggak tahu. Qalat beliau Aisyah berkata, nisfu uqiyah. Jadi 12 dan setengah uqiyah. Setengah uqiyah. 12 setengah uqiyah. Watilka khamsumi'ah dirham. 12 setengah uqiyah itu sama dengan 500. Wahada sadaqatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di azwaji. Ini adalah mahar Nabi SAW kepada para istrinya, yaitu 500 dirham, ya, atau 500 dirham atau 12 setengah uqiyah. Dimana satu dirham, ya kemarin saya ngecek tuh satu dirham itu, kalau di sini sih satu dirham disebutnya 500 dirham itu setara dengan 140 real gitu. Nah, maka ini kalau dikalikan ketemunya cuma segitu. Kemarin saya ngecek tuh satu dirham itu sekitar 2,9 gram perak. Nah, kalau perak harganya misalnya 10.000, 30.000, 30.000 dikali 500, berarti berapa tuh? 30.000 kali 500, berapa Mas Eko? 30.000 kali itu 30.000 kali 500 kok 15.000. Nah, 15 juta. Itu kalau dikonversi ke perak ya. Ini kalau ini langsung dikonversi ke real gitu kan. Nah, kalau ke real 500 kali 140 real gitu kan. Kita hitung 500 dikali 140 real kemudian dikali 2.400. 2.400 itu tahun kapan? Bentar, salah nih. 500 dikali 140 real dikali sekarang tuh nggak salah 4.000 satu realnya. 280 juta, sekitar 280 juta. Ini. Jadi ini salah ya hitungan ini. Hitungan di sini salah. Jadi sekitar 280 juta. Nah, anggaplah 300 juta. Tapi ini juga bukan patokan ya, bukan patokan harus gitu ya. Artinya kalau kita kemudian apa namanya mau mengikuti sunnah Nabi ya paling nggak sekitar segitu maharnya. Makanya
buat para laki-laki gitu kan. Jangan punya keinginan pengen segera nikah aja gitu, tapi persiapkan gitu loh maharnya gitu. Ya karena ya namanya anak gadis itu kan sama orang tuanya dididik, dibesarkan, dipelihara dengan baik, begitu gede kamu pengen cuma mahar hafalan Quran itu kan. Nah, ya ini kan juga kita harus menghargai orang tuanya yang sudah membesarkan. Kemudian upah dari pekerjaan. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah barang berharga ya. Kemudian yang kedua adalah upah dari pekerjaan. Setiap pekerjaan yang diperbolehkan meminta upah darinya maka boleh dijadikan mahar. Ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Nabi Syuaib alaihissalam yang menikahkan Musa alaihissalam dengan salah satu putrinya dan maharnya berupa bekerja untuknya selama 8 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala inni uridu an unkiha ihda isnatai hatai hataini ala an ta'jurani samaniya hijajin fa in atmamta asron famin indik." Ya. Berkata Syuaib alaihissalam, sungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. Atas dasar bahwa engkau bekerja denganku selama 8 tahun dan jika engkau sempurnakan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Jadi Nabi Syuaib itu ya pintar gitu. Minta maharnya 8 tahun tapi minta dibonusi 2 tahun. Ya, nggak apa-apa karena yang di depan tadi dikatakan semua harus atas dasar kerelaan. Mana tadi? Ini dengan penuh kerelaan ya. Jadi mahar itu dengan kerelaan. Jadi bagian dari negosiasi sebenarnya gitu. Ya. Nah, cuman bedanya adalah ya kalau yang pertama ini ya ini dikasih kepada istrinya. Tapi yang kedua ini upah kerjaan ini yang dapat siapa? Bapaknya gitu kan. Ya, oleh karena itu maka yang harus kita pahami ya ketika memang kita bisa melakukan sesuatu ya, suatu karya gitu untuk orang lain gitu kan maka ya silakan misal calon mertuanya tahu kalau kita ini teknik sipil gitu kan nah, kita bisa nego tuh kalau bapaknya nikahkan saya dengan putri bapak gitu kan maka saya akan bangunkan rumah untuk bapak gratis ya. Bahan bangunannya dari calon mertuanya tapi yang bangunkan kita itu contoh. Kemudian yang ketiga membebaskan hamba saya wanita. Jadi ini konteksnya yang mau dinikahin adalah wanita ya. Kalau tadi itu konteksnya laki-laki yang diminta maharnya gitu kan. Nah, ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Ahmad, Dawud rahimahumullah. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataqa Sofiyah. Bahasa Rasulullah SAW membebaskan Sofiyah gitu. Nah. Dan beliau menjadikan kemerdekaannya wa ja'ala itqaha sodaqoha dan menjadikan kemerdekaannya adalah sebagai maharnya. Jadi Sofiyah binti Huyai ini adalah pemimpin kepala suku Bani Quraidah yang mereka adalah orang-orang Yahudi yang menentang Nabi SAW yang diperangi. Ya, bapaknya dihukum mati, Sofiyah menjadi tawanan, kemudian menjadi apa ya istilahnya bagian dari Nabi SAW diberikan kepada Nabi SAW dan Nabi SAW memerdekakannya lalu kemudian menikahi. Kemudian mahar selanjutnya adalah keislaman, ini juga bisa. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik, ya tazawwaja Abu Talhah menikah dengan nikahi Ummu Sulaim ibunya. Wa kana sadaqu ma bainahuma al-Islam. Di mana mahar keduanya adalah Islam gitu. Jadi Abu Talha dulu bukan orang Islam, jagoan tapi masih musyrik gitu. Nah, sehingga Ummu Sulaim sebagai janda yang penuh dengan keistimewaan, saya nggak tahu apa karena cantiknya atau karena apanya gitu. Maka Abu Talha tertarik. Begitu dilamar, Muslim nggak mau terima kalau dia nggak masuk Islam. Maka kemudian Abu Talha masuk Islam. Keislaman Abu Talha ini menjadikan Ummu Sulaim tunduk kepada Abu Talha untuk kemudian menerima pinangan Abu Talha. Baik, kita masuk di bab selanjutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.